dalam IMPA hari ini bersama Kakak Feby, Kakak Uli, dan Kak Calvin. Hai adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi Maskal KTA. Yuk adik-adik kita berdiri. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau melawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau memberkati kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami boleh berkumpul untuk kembali beribadah IMPA. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya boleh berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga Kak Apri yang akan membawakan firman. Berikan tetap kami kesehatan selalu, kekuatan selalu, dan kami yang di rumah tetap mendengarkan dengan baik. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Adik masih tetap semangat ya. Kali ini pembacaan kita adalah terdapat di Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Dimlai, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yezreel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yezreel,
dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapit Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini menceritakan bahwa Tuhan mengutus Hosea kepada bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel, Kak? Ada apa dengan bangsa Israel? Terus kenapa harus Hosea, Kak? Pasti adik-adik bertanya ya. Iya adik-adik, karena pada saat itu bangsa Israel itu tidak setia dan menyembah berhala dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Itu yang membuat Tuhan sedih sekali dan hatinya hancur adik-adik. Nah, oleh karena itu Hosea diutus untuk membawa pesan pengampunan dan pengharapan. Jika bangsa Israel mau berubah kepada jalan dan kebenaran dan kesetiaan, dia harus mengikuti perintah Tuhan. Hosea menikah dengan Gomer adalah lambang ketidaksetiaan bangsa Israel. Dan mereka memiliki 3 anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dan nama-nama itu memiliki arti. Yang pertama adalah Yezreel, yang artinya menabur atau menyebar benih. Dan anak yang kedua adalah Lo-ruhama, tidak ada belas kasihan. Dan anak yang ketiga adalah Lo-ammi, bukan umatku. Nama-nama itu diartikan sebagai hukuman Allah bagi bangsa Israel yang tidak setia. Adik-adik, walaupun hati Tuhan itu sangat sedih dan sangat hancur, Tuhan itu masih mengampuni dan Tuhan itu masih punya belas kasihan. Asal bangsa Israel mau kembali hidup dengan baik menurut perintah Tuhan. Nah adik-adik, seperti saat ini, walaupun kita masih sekolah online ataupun masih IMPA online dan masih di rumah aja, tidak bebas untuk bermain, tidak bebas untuk pergi ke mall ataupun kemana. Tapi adik-adik tidak boleh sedih, ya. Kita harus tetap berdoa dan jangan jadikan situasi ini bikin adik-adik jadi malas. Tetapi Tuhan mau adik-adik tetap setia kepada Tuhan, seperti setia berdoa, setia ikutin IMPA online, setia baca Alkitab, dan setia selalu mengikuti ibadah-ibadah yang diadakan di gereja. Percayalah adik-adik, kalau kita melakukan dengan sukacita, pasti Tuhan akan memampukan kita dan akan menolong kita. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Adik-adik, saatnya kita doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa agar adik-adik tetap semangat untuk
mengikuti IMPA walaupun secara online. Kami juga berdoa untuk kesehatan dan pelayanan Bapak, Ibu Pendeta, Majelis Jemaat, kakak layan yang selalu menyiapkan ibadah setiap minggunya. Dan tidak lupa kami juga berdoa untuk ke seluruh gereja di Indonesia, terlebih khusus gereja Bukit Sion dan jemaatnya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, sembuhkanlah mereka dari sakit mereka. Berkatilah obat-obatan yang mereka minum. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang berduka dan tertimpa bencana alam. Kiranya Tuhan menghibur mereka dan memberi mereka kekuatan. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah pekerjaan mereka dan memberi mereka kesehatan. Berikan mereka kesabaran untuk membesarkan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang belajar di rumah. Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan semangat buat belajar. Tuhan, kami mau berdoa untuk COVID-19 ini. Semoga pandemi ini berakhir, biar kami bisa beribadah kembali. Dengarkanlah doa ini Tuhan. Bapa kami Yesus Kristus yang berada di kerajaan sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan membantu negara kami terbebas dari segala macam bencana, malapetaka, dan pertikaian antar suku dan agama. Satukan kami semua dalam kasih suci-Mu, untuk bisa saling memberi, mengasihi, dan menguatkan satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk pemimpin negeri kami beserta jajarannya. Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, agar dapat menerapkan aturan-aturan yang baik demi kesejahteraan, kemakmuran bangsa Indonesia. Terlebih di masa pandemi ini, Tuhan mampukan pemimpin kami dalam berjuang menyelesaikan pandemi COVID-19, sehingga negeri kami dapat terbebas dari pandemi ini. Tuhan, kami berdoa untuk kota Balikpapan kami tercinta, jauhkan dari hal-hal yang dapat mengancam keamanan kota kami dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan, jaga selalu kota kami Balikpapan. Ya Tuhan, kuatkan, sehat-sehatkan kami agar dapat melalui semua ini, dan hanya nama Tuhan yang kami muliakan. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
tiba saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya berkati persembahan ini menjadi berkat bagi gereja dan memuji memuliakan nama Tuhan, serta menyebarkan kerajaan-Mu. Berkati kami, berkati orang tua, dan kami juga kakak layan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Mari kita bernyanyi, terima kasih Tuhan. Mari berdiri adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah IPA kita udah selesai. Biarlah adik-adik kami yang tadi mendengar, Engkau berkati ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap di rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, rajin berdoa, dan selalu ikuti IMPA di rumah. Sampai jumpa minggu depan.